Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat kembali bertemu dengan saya di video menentukan harga wajar. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu saham dari sektor CPO atau sawit yang menurut saya ini di kuartal satunya saham sawit terbaik karena dibandingkan saham-saham lainnya, saham-saham lainnya tuh di Q1-nya Pak, Q1-nya tuh pada turun dibandingkan dengan Q4. Walaupun saya secara year on year mereka naik, tapi kalau dibandingkan Q4 dan Q1 mereka turun. Sedangkan yang saham yang akan kita sama-sama bahas ini eh, dari Q4 ke Q1-nya naik. Dia saham ini mempunyai PBV masih satu kali, PR-nya 3,9 kali, dan ROE 41%. Dan ini semuanya adalah annualized, yaitu disetahunkan ya teman-teman. Oke, sebelumnya di sini ada berita bagus nih teman-teman, yaitu Presiden kita mencabut larangan ekspor CPO. Jadinya emiten-emiten sawit semoga di kuartal 2 ini eh, labanya atau kinerjanya semakin meningkat ya teman-teman, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya saya ini akan mengambil 3 sampel saja karena yang lainnya belum pada mengeluarkan laporan kuartal 1 ya teman-teman. Jika kita melihat ada SGRO, ANJT dan AALI ini Q1-nya mereka pada lebih kecil dibandingkan Q4. Walaupun dibanding year on year mereka naik, tapi rata-rata pada turun dibandingkan Q4. AALI juga dari 502 ke 483. Begitupun dengan ANJT dari 199 ke 161. Oke, lanjut. Nah, ini adalah saham yang akan kita bahas adalah TAPG, teman-teman ya. Di sini kita lihat kinerjanya dari tahun 2021 dia naik terus ya teman-teman, dari 143 ke 263 ke 307, 446 dan terakhir 874 miliar ya teman-teman di tahun 2022. Jika disetahunkan labanya menjadi 3494 seperti itu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita akan menghitung potensi kenaikannya berdasarkan dia masih diskon atau enggak sih nih, apakah dia masih di bawah harga wajar atau udah di atas harga wajar, over value gitu. Oke, pertama kita harus lihat mencari 3 data ini dulu teman-teman. Ini saya ambil dari laporan keuangan, saya ringkas saja di sini. Laporan keuangan dari PT Triputra Agro Persada teman-teman. Untuk periode 3 bulan 31 Maret 2022. Kita perhatikan yang bagian kuning-kuning ini, yaitu modal ditempatkan dan di store penuh 19,8 sekian, 8 miliar. Kemudian ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik induk 8M. Kemudian ada laba periode berjalan kepada pemilik entitas induk 873M. Itu adalah data-data yang kita butuhkan untuk kita hitung valuasinya berdasarkan PBV dan ROE. Oke, kita masukkan ke bagian Excel-nya. Ekuitasnya tadi 8386 kita masukkan di sini. Laba bersihnya 87509 dikalikan 4 karena disetahunkan. Kemudian dia mempunyai ROE 41%. Jumlah saham yang beredar 19,9%. Dan dia mempunyai nilai saham 421. Ini pembaginya dari sini teman-teman. D3 dibagi D6, ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Kemudian harga sahamnya penutupan jam 3 sore hari ini yaitu 685 ya teman-teman. TAPG ini 685 naik 0,7% dari hari sebelumnya. Oke, dia bisa menjadi PBV-nya 1,6, masih cukup murah dengan IPS 176 dan PER juga masih cukup murah 3,9. Cap-nya juga lumayan banyak 13M. Labanya naik, ekuitasnya pun juga naik. Nah, jika kita membandingkan PBV dan ROE seperti video-video selanjutnya, yaitu
ketika PVP 1 kali, ROE wajarnya 10%, PVP 2 kali, dan ROE wajar 20%, dan selanjutnya. Maka jika ROE-nya 41% atau 4,1, berarti PVP-nya ya minimal mendekatinya lah 4,1. Coba kita ubahnya dengan mengubah di harga sahamnya. Ya kan 900, dia masih 2,1. Kalau 1000, maaf, masih 2,4. Kalau 1500, 119%. Ini masih 3,6. Dan mempunyai potensi 119%. Tapi ini tidak absolut ya teman-teman, tidak mutlak. Ya ini tergantung dengan supply and demand di pasar, dengan kinerjanya kuartal-kuartal selanjutnya yang kita harapkan akan semakin naik ya teman-teman. Karena di kuartal 2 ini pun TAPG ini dia tidak menjual CPO ke luar negeri teman-teman, dia hanya menjual di dalam negeri. Jadi kita harapkan kinerjanya akan membaik. Kalau tidak sampai 1.500 ya dia paling 1.200 saja pun juga sudah bagus ya teman-teman. Sudah naik 75% dari harga hari ini. Seperti itu. Oke. Seperti yang sudah saya ingatkan sebelumnya, bahwa kunci dari value investing ini adalah kita membeli harga semurah-murahnya. Jualnya seterah gitu kan. Yang penting kita beli di harga paling murah gitu. Jualnya boleh di mana saja gitu, dan harus sabar teman-teman. Karena kuncinya sabar. Tuh. Kalau kita masih mempunyai harapan atau kita masih yakin dia kinerjanya bagus, prospeknya bagus, kenapa kita menjualnya terburu-buru teman-teman? Ya kita mesti harus sabar saja, hold and nikmati saja gitu teman-teman. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan terima kasih.